itu tahun-tahun berapa? Siti Rufaidah barangkali mau ngomong. Lagi Tahu metis, Kang. Tahu metis nggak? apa? Tahu pakai Oh, jambu, metis. jambu asem. Terus ente terus saya Dengagehan. Ngagehan. Ini Prof. Wahyudin berarti itu UTS adalah mengeluarkan uang kayak gitu ya? harus kirim JNE ya. Oh, ampun. UTS-nya baik. Tempat aja COD. Terus yang kemarin pas buku juga. Belum ada bayar kan Kapsul? Aku nggak beli buku kapsul loh, bukunya. Iya, belum bayar. Beli kapsul cuma belum bayar. Emang udah bayar. Aku belum bayar. Ada yang masih belum bayar nggak? Lama belum bayar. Kirain cuma aku aja. Katanya sama Kang Agung mau dikolektif. Iya katanya Kang Agung atau Kang Wisnu katanya mau bayarin katanya sih. Nah, ini Alhamdulillah ya punya donatur. Iya Kang Wisnu katanya mau bayarin aku ya Kang ya? Ya nggak sih Kang? Boleh. Cuman gigi aja satu. Apa? Gigi aja Gigi satu. satu temir. Ngerti? Nah, ini ada pengusaha kita nih, katanya dia juga mau menjadi donatur dari buku kapsul nih, pengusaha warung remang-remang. Dari kemarin nih, giat banget jualannya kemarin tuh ya Allah, sampai maghrib loh jualannya. bukan dari mana. Selamat datang Prof Agung. Kang Agung mam naon eta ciki. Apa sih? Coba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar? Alhamdulillah baik. Udah punya bayangan? Seperti apa itu geometri? Geometri itu apa? Sudah punya bayangan? Sebentar lagi mau kuliah? Kuliah luring? Kayaknya udah keenakan duduk kayaknya ya. Udah keenakan di rumah, suruh luring gitu. Apa Kapan, siap Prof, kira-kira? luringnya? Apa siap kira-kira? Tanggung, Prof. Tanggung sampai lulus aja ya. Jangan, Prof. Sampai lulus S2 nggak kenal UPI gitu. Aduh. Sudah kelamaan ini duduk terus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Karena kelamaan duduk ini jadi banyak hal ya. Mungkin nggak terasa kita stres, makan sudah berat karena nggak ada olahraga gitu ya.
Nah ini ya, harus ada mensikapi begitu ya. Harus ada sikap dari Anda untuk terhindar gitu lah. Ya, kan nggak terasa kan? Udah setahun lebih, hampir 2 tahun ini ya. Tapi terhindar dari semua. Ada struktur geometri yang pernah saya kan pada minggu lalu. Kita bisa nampak di situ belum? Belum, Prof. Sudah ya? Belum, Prof. Tapi ada prosesnya di situ. Enggak ada. Tidak ada. Oh, share. Maksudnya share. Sudah ya? Lagi proses, Prof. Hmm. Kalau udah muncul terus tahu ya. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Baik. Ya, minggu lalu ya. Ya. Di situ apa yang kelihatan? Judul, Prof. Judul ya. Baik. Ya, sebagaimana pernah saya sampaikan tempo hari,
meskipun bangun ruang itu harus kelihatan lebih awal, tapi mungkin bangun datar terlebih dahulu akan memudahkan kita mengkaji tentang struktur ya. Struktur. Jadi geometri bidang ini meliputi bangun datar sisi lurus dan bangun datar sisi lengkung ya. Yang sisi lurus segitiga, segi empat, segi banyak, yang sisi lengkung lingkaran dan elips. Kita memaknai dulu yang segi empat ya, karena nanti akan dijadikan standar untuk pengukuran ya. Untuk pengukuran luas itu persegi terutama ya. Persegi ini akan dijadikan sebagai satuan gitu ya. Yang dikatakan persegi, sebelum ke situ saya ingin mendengar apa yang pernah Anda dengar tentang persegi gitu ya. Mungkin saya akan bertanya dulu nih pada salah seorang di antara Anda atau sukarela lah, silakan. Apa itu persegi? Saya Prof. Ya, silakan Pak Agung. Persegi adalah sebuah yang 4 sudut yang berukuran 90 derajat. Oke. Bangun datar yang memiliki 4 sudut yang berukuran 90 derajat. Apakah persegi panjang itu bisa dikatakan persegi? Bisa, Prof. Bagaimana bisa? Karena sama-sama memiliki besar sudut 90 derajat, Prof. Masa ya? Persegi panjang adalah persegi, betulkah? Belum tepat, Prof. Pak, gimana Pak Indra? Kebalikannya, Prof. Persegi panjang bukan merupakan persegi, tapi persegi adalah persegi panjang, Prof. Karena definisi persegi panjang itu sendiri adalah segi empat yang segi empat yang memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sudut yang sama besar. Oke. Tapi kita secara konsep dulu ya. Secara konsep dulu. Persegi panjang itu persegi itu membagi daerah menjadi 2 bagian, yaitu daerah yang dinamakan interior, yaitu ini, ya. Bagian luar disebutnya eksterior, yaitu E. Luar dari ini itu E, di dalamnya itu I, ya, interior. Yang tidak termasuk bagian luar maupun bagian dalam itu dinamakan persegi. Yang mana? Yang ini nih. Yang ini. Bingkainya itu persegi ya. Jadi kalau menggambar persegi kemudian Anda lakukan arsir di tengah. Nah, ini bukan persegi yang ini, yang diarsir itu bukan persegi ya. Jadi persegi itu hanya bingkainya saja gini. Gitu ya. Bingkainya saja. Yang dalam disebut interior, yang luar disebut eksterior. Eksterior yang luar ini. Kemudian daerah ini sendiri itu dinamakan persegi ya. Apakah persegi punya luas? Punya. Mengapa punya luas? Enggak. Tidak. Yang ini saja ya. Kulitnya saja itu persegi. Punya luaskah? Enggak. Tidak punya luas persegi. Tidak. Yang punya itu daerah. Daerah interior. Daerah persegi atau interior ya.
itu punya luas. Tapi yang luar saja atau yang ini tidak punya luas, itu persegi ya. Tapi jangan dibuat soal untuk anak SD bingung ya. Kalau ngomong berapakah luas persegi, itu maksudnya adalah luas daerah ya, interiornya gitu. Sebab interiornya nanti berkaitan dengan yang namanya bilangan real ya, sebagai ukuran. Jadi kalau kita katakan ini persegi, kemudian ada garis memotong, gitu. Nah, kalau ini dikasih nama A, yang atas B, apakah perpotongan antara garis L, katakanlah ini garis L, dengan persegi itu adalah segmen AB? Apakah ini? Iya, Prof. Ya. Betulkah ya? Miranda, betulkah? Iya, Prof. Tadi pertanyaannya perpotongan apa titik yang dibentuk dari Perpotongan dari L, perpotongan dari garis L, ini garis L, dengan persegi sebelah PQRS ini misalkan. Ya. Perpotongannya apa? Apakah perpotongannya adalah segmen AB? Oh iya, segmen AB. Yakin? Kalau dari titik A ke titik B, iya segmen. Pertanyaannya irisannya. Irisannya itu apa sih? Irisan itu pertemuan. Pertemuan antara L dengan persegi. Di mana pertemuannya? Di titik A dan B, Prof. Apakah ini persegi di sini? Bukan, Prof. Bukan. Kalau bukan berarti pertemuannya hanya titik ini nih. Titik ini dan titik ini. Jadi irisan antara L dan persegi, L beririsan dengan saya sebut PQRS gitu ya. PQRS ini adalah bukan AB, tetapi titik A dan titik B. Jadi dua buah single titik ya. Dua buah titik single, titik A dan titik B saja. Kalau ini, kalau mau memasukkan ini, maka irisan antara L dan daerah, ada kata daerahnya ya. L dengan daerah persegi baru irisannya adalah segmen AB. Tapi kalau daerah dengan garis persegi dengan garis L itu maka titik-titik saja, dua buah titik ya, titik A dan titik B sebagai titik apa namanya, titik persekutuan ya. Titik persekutuan antara dua ini. Gitu ya. Jangan keliru ini. Konsep dari persegi gitu. Baik, kalau persegi panjang, persegi itu merupakan sebuah bangun datar memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar gitu ya. Itu adalah persegi. Kalau persegi panjang memiliki 4 sudut yang sama besar saja ya, sedangkan sisi-sisinya tidak harus sama panjang. Apakah kalau sama panjang masih persegi panjang? Enggak juga, Prof.
Nah, yang ini masuk ke dalam persegi panjang ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa persegi adalah persegi panjang, tapi persegi panjang belum tentu persegi. Jawa Barat ada di Indonesia dan Indonesia belum tentu Jawa Barat, begitu. Kira-kira seperti itu ya logikanya. Nah, ini istilah persegi itu sangat apa namanya? Sentral, karena nanti kita mengenal bahwa luas persegi panjang adalah A kuadrat ya. A kuadrat. A kuadrat atau A square. A square bahasa Indonesianya A persegi gitu ya. A persegi. Sehingga A persegi itu nanti akan menjadi satuan luas. Nah, itulah sebabnya nanti mencari luas-luas yang lain disandarkan kepada istilah persegi gitu ya. Istilah persegi. Kita hanya akan membahas bangun-bangun yang cembung ya. Bangun-bangun yang konveks atau konkav ya. Konveks kelihatannya, yang cembung ya. Kalau yang kayak gini, nah, ini namanya bangun yang cekung ya. Bangun yang cekung tidak dibahas. Yang dibahas adalah bangun yang cembung. Apa maknanya bangun yang cembung itu? Ada yang tahu? Kalau kita mempunyai titik dalam interior, sekali lagi, kalau kita punya titik di dalam interior, dalam interior, yang satu di sini, yang satu di situ. Jadi definisinya nanti jika X anggota ini misalkan R, jika X anggota R dan Y anggota R, kemudian X dan Y itu sekali lagi, X anggota R dan Y anggota R, kemudian XY di dalam R, ini di dalam R juga, XY di dalam R. Gimana, Bro? Gimana? Belum selesai nih. Jika X di dalam R, Y di dalam R, XY masih di dalam R, maka daerah R itu adalah daerah cembung gitu. Kayak gini, ini di R, ini di R, semuanya di R. Kalau ini, kalau yang bawah misalkan, Anda lihat nih, ini X di R, ini Y di R. Coba hubungkan X, Y. Ternyata XY tidak semuanya di dalam R gitu. Ini tidak semuanya di dalam R. Kenapa? Ya ada yang keluar ini. Kalau ada yang keluar maka tidak dikatakan cembung gitu loh. Ya. Apakah lingkaran cembung? Iya, karena semua garis kalau dihubungkan titik di dalam kalau dihubungkan selalu di dalam, ya maka dikatakan cembung, ya. Apakah ini apa ini namanya? Bulan ya, bulan sabit. Apakah bulan sabit cekung apa cembung? Cekung. Ya. Yang jelas ini tidak cembung ya, karena kalau kita buat titik, dua buah titik, jadi cara mengujinya dengan dua buah titik ya. Dengan dua buah titik. Kemudian titik itu dihubungkan. Kalau ternyata ada yang di luar, maka itu tidak cembung namanya. Jadi yang akan kita bicarakan nanti adalah segitiga cembung, ya. Segi 4 cembung,
lingkaran juga cembung gitu. Jadi masalah cembung yang akan kita bahas secara spesifik begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin kurang paham? Dia mau bertanya, Prof. Ya, silakan. Kan itu ditarik garis lurus. Kalau misalnya itu apakah sebuah syaratnya atau untuk berada Ya. di daerah itu? Syaratnya garis lurus. Iya. Barangkali kalau misalnya yang tadi bentuk bulan sabit kan bisa ditarik garis lengkung. Syaratnya garis lurus ya. Makasih, Prof. A dan B, kemudian kita tarik, ternyata ada yang di luar, nah itu dikatakan garis bangun cembung gitu ya, himpunan cembung begitu. Apakah layang-layang cembung? Kalau Anda mampu menunjukkan ada yang di luar, maka itu tidak cembung. Gitu ya. Mampu enggak? Mampu menunjukkan dua titik sembarang di dalam layang-layang, kemudian Anda perlihatkan bahwa segmen dari titik pertama ke titik yang kedua ternyata ada di luar bangun, maka bangun tersebut dikatakan bangun tidak cembung. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Nggak boleh ini ya Prof, nggak boleh ditarik garis perpanjangan gitu. Maksudnya gimana? Kalau misalkan ada layang-layang tuh titik atas sama yang titik di bawahnya tuh ditarik garis perpanjangan. Nggak boleh. Maksudnya garis perpanjangan itu gimana? Ini layang-layang misalkan. Yang atasnya ini. Anda harus pilih titik yang pada atau di dalam layang bangun tersebut gitu. Pada atau di dalam. Ya di sini Pak, ini yang satu ya. Satu lagi di mana? Di sini. Coba hubungkan. Semuanya ada di dalam. Pasti ini cembung gitu ya. Kalau ini misalkan ada bangun kayak gini nih. Wah, bangun apa ini? Ini cekung atau cembung? Cekung. Tidak cembung ya, tidak cembung. Kenapa? Karena kalau ada titiknya di yang itu tuh yang muncul sebelah kiri dan kanan itu nanti keluar ada titik di sini yang pertama, yang kedua titik di sini. Coba hubungkan. Ya. Oh, ada yang keluar tuh. Kalau ada yang keluar berarti tidak cembung gitu ya. Jadi mudah lah gitu ya. Kalau ini karena terbuka jadi tidak dikatakan cembung di sini. Tidak. Baik. Izin nanya juga, Prof. Ya, silakan. Tadi kan Prof bilang kalau yang di dalam persegi itu bukan luas ya Prof, tapi daerah namanya. Kapan kita boleh bilang bagian dalam dari suatu bangun datar itu luas? Kapan kita harus bilang itu daerah, Prof? Ya, ngomong tentang ini harus dibedakan ya. Ngomong tentang luas berarti itu adalah interior gitu ya. Tapi kalau persegi panjangnya sendiri atau perseginya sendiri itu hanya bingkainya. Makanya ketika kita punya persegi kayak gini, apakah perseginya ini? Bukan. Apakah perseginya itu? Bukan. Yang mana? Yang ini nih. Nah, ini. Kalau karet gelang ya, karet gelangnya itu gitu loh ya maksudnya ya. Tapi pada saat ngomong persegi panjang ada komponen luas. Nah, ketika Anda ngomong komponen luas yang dimaksud adalah luas daerah gitu. Ya.
luas daerah ini ya ada kalau luas daerah. Apakah luas persegi ada? Tidak ada luas persegi. Yang ada itu luas daerah persegi gitu. Ya, jadi luas persegi nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya hanya benang saja. Masa benang punya luas? Loh, itu kan ada Pak di dalamnya. Nah, yang dalamnya itu namanya daerah persegi gitu. Yang memiliki luas adalah daerah persegi gitu. Kalau Anda mau membeli persegi saja ya seolah-olah seperti membeli benangnya saja gitu. Tapi kalau membeli tanah berbentuk persegi itu termasuk interiornya begitu ya. Begitu supaya tidak salah ya. Jadi biar kita nggak salah konsep harus bilang itu luas daerah ya Prof. Ya, Luas daerah. Cuman kadang-kadang penulis buku ribut menyebut luas daerah gitu ya. Maka ditinggalkan dia. Luas persegi panjang ABCD, ya, maksudnya adalah luas daerah. Gitu ya. Ini supaya mengoreksi tentang istilah ya. Istilah matematik memang harus tepat ya. Jangan keliru. Tapi jangan disangkal di situ kalau memang soalnya hanya mendatar saja gitu. Luas daerah, luas persegi panjang yang luas persegi yang sisinya 7 adalah ya 7 kali 7 gitu. Maksudnya yang dimaksud itu luas daerah begitu ya. Tapi ketika ada murid menjawab luas persegi yang sisinya 7 cm adalah tidak memiliki luas. Nah, itu juga benar sebenarnya ya. Tidak memiliki luas karena dia tahu konsep artinya di situ. Ya. Kalau memang pembuat soalnya punya tujuan untuk mengukur kemampuan itu gitu ya. Kalau enggak ya kita mengikuti yang umum saja gitu. Mengikuti yang umum. Oke. Kita lanjut ya. Kita hapus dulu. Persegi ya ini definisinya sama saja lah seperti itu ya. Jadi ininya saja ini. Yang kelilingnya saja ini nih. Ini persegi panjang gitu ya. Demikian juga untuk yang bujur sangkar dan sebagainya itu punya definisi tersendiri begitu ya. Jadi kalau boleh dikatakan sebenarnya Anda bisa berangkat dari yang lebih simpel nantinya. Kalau ini persegi panjang, berarti ini adalah sebuah persegi panjang memiliki persegi panjang adalah bangun segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar sepasang pas-pasang, 2 pasang sisi sejajar sepasang-sepasang, dan masing-masing pasangannya itu sama panjang gitu. Masing-masing pasangannya sama panjang. Maksudnya ini dengan ini sama panjang, yang itu dengan itu sama panjang gitu ya. Ini. Dan memiliki suatu dan memiliki sudut 90 derajat gitu ya. Memiliki sudut 90 derajat. Kalau ini apa ini? Belah ketupat, Bro. Belah ketupat itu apa? Belah ketupat adalah segi 4 yang memiliki sepasang sisi berhimpit berukuran sama panjang. Kenapa disebut berhimpit? Karena sisinya berdekatan dan saling berpotongan. Sejauh pengetahuan saya. Sejauh pengetahuan saya ya. Yang lain apa itu belah ketupat?
kayaknya udah dipelajari ya, tapi lupa ya apa sih ya? Apa namanya ini, belah ketupat adalah segi 4 yang Sisinya sama panjang, Prof. sisi-sisinya sama panjang, oke. Selain itu, Kalau kita tarik garis diagonalnya, itu dia bisa bentuk segitiga siku-siku. masa bentuk segitiga siku-siku gimana maksudnya? Yang apa? Dari titik sudut itu, dari sudut-sudut berhadapan itu kita tarik garis, jadi segitiga siku-siku. Pertanyaan saya, apakah sudut-sudut yang berhadapan sama besar? Sama. Sama, Prof. Kalau sama, kenapa nggak dijadikan ciri-ciri? Kalau ciri-ciri nanti itu menjadi sifat, gitu loh maksudnya ya. Jadi belah ketupat adalah segi 4 yang semua sisinya sama dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kebayang nggak? Sekali lagi, tolong diulang Mbak Itali. Ya. Belah ketupat adalah Segi 4 yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut yang berhadapannya sama besar. Nah, ketika Anda ngomong seperti yang didefinisikan oleh Mbak Itali barusan, kemudian membayangkan ini terpenuhi nggak? Ulangi lagi Mbak Itali ngomongnya, ini tenang. Belah ketupat adalah? Belah ketupat adalah segi 4 yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut yang berhadapannya sama besar. Nah, sambil ngomong seperti itu, Anda bayangkan sebuah persegi. Terpenuhi nggak? Terpenuhi, Bro. Terpenuhi. Kalau Terpenuhi. begitu persegi adalah belah ketupat juga, gitu maksud saya, ya. Paham? Iya, Bro. Nah, sekarang kembali ke persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang semua sudutnya sama besar dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Gitu ya. Saya ulang lagi atau diulang oleh Mbak Siti. Prof Aida. Persegi panjang adalah bangun segi 4 yang memiliki sudut yang sama besar dan sisi yang berhadapannya sama panjang. Dan sisi-sisi yang berhadapannya sama panjang. Nah, ketika Anda mendefinisikan seperti barusan tentang persegi panjang, apakah juga dipenuhi pada pada persegi? Tidak, Prof. Coba ulang lagi Siti Rufaidah, ulang lagi persegi panjang adalah? Persegi panjang adalah persegi 4 yang memiliki sudut yang sama besar dan Semua sudutnya sama besar. Semua sudut sama besar dan sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Ini sama dengan ini, yang ini sama dengan yang itu. Nah, ketika Mbak Siti Rufaidah membacakan definisi persegi panjang, sambil membayangkan ini masuk nggak? Coba ulang lagi oleh Perawati. Sebentar, Ya. lambat ya mendefinisikannya. Kemudian bersamaan Vera mendefinisikan persegi panjang, Anda bayangkan sebuah persegi. Coba Vera. Definisinya, Prof. Ya, definisi persegi panjang. Persegi panjang adalah persegi 4 yang memiliki Persegi 4. yang Bukan persegi 4. Segi 4 Ya. persegi Persegi Segi panjang 4 adalah adalah segi 4 yang semua sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar.
Enggak seperti itu. Coba Fadisa diulang, persegi panjang. Definisinya gimana? Persegi panjang. Mbak Fadisa. Saya, Prof. Ya, tolong persegi panjang apa? Persegi panjang adalah segi empat yang semua sudutnya sama besar dan sisi berhadapan sama panjang. Nah, ketika itu definisinya, apakah pada persegi juga terpenuhi? Terpenuhi, Prof. Terpenuhi, Ya, Prof. sudutnya sama besar Sisi berhadapan. dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Ini dengan ini dengan ini juga sama. Bukan hanya yang berhadapan, semuanya juga sama gitu. Dengan kata lain, persegi adalah juga persegi panjang gitu, karena memiliki sifat tadi. Terus kalau begitu, berarti ini persegi panjang ada di mana-mana ini. Persegi panjang ada di persegi, ya. Maaf, persegi ada di persegi panjang, ini persegi ada di persegi panjang, tapi persegi juga ada di belah ketupat gitu ya. Jadi persegi itu ada di mana-mana. Ada di sana juga ada di sini gitu. Mengerti maksudnya ya? Nah, misalkan saya punya kelompok 3 orang ini ya. Sifat yang pertama adalah perempuan. Himpunan perempuan. Saya hanya punya 3 ini. Saya kelompokkan saja ini. Kelompok Siti Nadia. Kelompok Siti Nadia bersama Aulia bersama Verlia ya. Bertiga ini. Nadia, Aulia, Verlia. Ya. Lu gimana ya, susah Bentar. Ini aja lah. Jangan ini. Masih. Saya nggak bisa melihat keseluruhan ini. Tadi yang nyumput siapa sih? Oh, hilang ya. Yang terakhir tadi siapa yang pakai kacamata? Cowok yang pakai kacamata siapa tadi? Atau gambarnya? Wahyu kayaknya ya. Wahyu gambarnya pakai kacamata? Enggak, Kang Wisnu. Kang Wisnu, Prof. Wisnu keluar ya? Ada, Prof. Ada. Mana Wisnu? Ini. Wisnu, ke atas dikit, coba mukanya ke atas dikit. Nah, kacamatanya kemana? Lagi nggak dipakai, Prof. Coba pakai sementara deh. Oke, sebentar, Prof. Saya ambil dulu. Nah, udah pakai gitu aja ya, Wisnu ya. Pakai gambar aja kayak gitu. Tolong ya. Ada Wisnu, ada Siti, dan ada Verlia. Siti R ya. Siti R. Sifat yang pertama adalah himpunan orang yang berkacamata. Di antara 3 orang siapa ini? Wisnu dan Siti R. Ini yang berkacamata ya. Himpunan orang yang perempuan. Siapa aja ini?
Siti Rufaida dan Siti Ferlia. Rufaida dan Ferlia. Nah, yang ini adalah apa yang tengah? Orang perempuan yang berkacamata gitu, orang perempuan yang berkacamata gitu. Malah kalau mau ditambah ini ada Aulia Al-Fatin di sini. Aulia Al-Fatin gitu. Jadi perempuannya adalah Ferlia, Siti R dan Al-Fatin. Orang yang berkacamata adalah Wisnu, Al-Fatin dan SR gitu. Nah, yang kayak gini sifatnya sama dengan yang persegi. Yang wanita, yang Wisnu sifatnya kayak yang persegi panjang. Jadi persegi panjang ini adalah orang yang berkacamata, kalau yang ini adalah orang perempuan, begitu. Yang memiliki sifat sama adalah persegi. Ya, jadi ini persegi. Nah, oleh karena itu, kalau kita lanjutkan, kemana nih? Nggak bisa maju ya. Ya kunaon tayakas. Nah, kira-kira struktur di dalam persegi itu, struktur bangun di dalam segi empat itu seperti ini. Persegi masuk persegi panjang dan belah ketupat. Semuanya itu merupakan jajaran genjang. Ya. Dan jajaran genjang juga merupakan trapesium gitu. Tapi ini aliran yang satu ya. Nanti ada aliran yang lain. Jadi bagaimana mengatakannya? Mungkin saya akan mendefinisikannya melalui jajar genjang dulu deh. Jajar genjang itu apa? Jajar genjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Nah, ini satu aliran ya. Kalau trapesium apa? Trapesium itu segi empat yang memiliki minimal sepasang sisi sejajar. Minimal sepasang sisi sejajar. Kalau minimal sepasang, dua pasang boleh nggak? Halo, halo. Boleh, Prof. Boleh, Prof. Kita berpikir out of the box ini ya, di luar kebiasaan ini. Jadi trapesium itu segi empat yang memiliki sepasang sisi sejajar. Mana sepasangnya? Iya, ada sisi atas yang ini dan alas yang ini. Ya. Jadi minimal sepasang sisi sejajar itu trapesium. Kalau gitu jajar genjang apakah trapesium? Iya. Trapesium jajaran genjang juga. Kenapa? Karena punya sisi yang sejajar. Mana sejajarnya? Ini dengan yang ini. Karena memenuhi minimal, jangankan dua, jangankan sepasang, dua pasang pun punya ini. Yang ini juga. Ya. Jadi kita bisa katakan bahwa jajar genjang itu trapesium yang khusus gitu ya. Trapesium yang punya
trapesium yang apa namanya? Yang punya sisi yang lainnya juga sejajar gitu. Tapi ini satu aliran ya, nanti saya pikirkan aliran yang lain. Anda perlu wawasannya agak sedikit bertambah itu ya. Nah, coba Anda lihat ketika Anda mendefinisikan jajar genjang adalah segi empat yang dua pasang sisinya sejajar. Jajar genjang ini kenakan ke persegi panjang, terpenuhi enggak? Anda definisikan, coba ulang lagi oleh saudara Rifyan. Mana Prof? Jajar genjang adalah? Jajar genjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Sepasang ya. Nah, apakah persegi panjang itu jajar genjang? Berdasarkan definisi jajar genjang, persegi panjang itu jajar genjang. Karena apa? Karena segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Jadi persegi panjang pun jajar genjang. Tapi di sini jajar genjang yang khusus sudutnya 90 derajat, begitu ya. Nah, andai kan definisi jajar genjang itu dikenakan kepada belah ketupat, coba. Mohon diulang oleh saudari Ferawati, definisi jajar genjang. Jajar genjang adalah persegi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Jangan persegi empat, segi empat. Segi empat. Jajar genjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Nah, pertanyaan saya ini, apakah persegi panjang itu jajar genjang? Ya, karena memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang ya, terpenuhi. Malah lebih khusus yaitu persegi panjang adalah jajaran genjang yang sudutnya siku-siku, itu kira-kira seperti itu ya. Jadi lebih spesifik. Andai kan definisi jajaran genjang itu dikenakan kepada belah ketupat, bunyinya akan seperti apa? Tolong dibantu oleh saudari Miranda. Persegi belah ketupat ada apa namanya? Jajar genjang adalah Miranda. Masih MUTE ya. Jadi jajar genjang adalah kurang keras. Jajar genjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Oke. Tapi sekarang diterapkan kepada belah ketupat. Jajaran genjangnya berbunyi gimana? Kalau belah ketupat tadi kan segi empat yang memiliki sisi-sisi berhadapan sama panjang. Nah, sama tuh Prof, berarti sama jajar genjang kan sejajar, sisi-sisi yang berhadapannya, berarti sama panjang juga. Nah, kalau untuk persegi kalau belah ketupat, kalau jajar genjang mau mendefinisikan belah ketupat, yang dilihat bukan sisi sejajarnya. Sudut. Nah, sudutnya gimana? Sudut yang berhadapan sama besar. Nah, itu jajar genjang adalah segi empat yang sudut berhadapannya sama besar. Nah, hal ini dimiliki juga oleh jajar genjang, oleh belah ketupat. Jadi sifat-sifat dari jajar genjang menurun kepada belah ketupat. Ya. Kalau begitu belah ketupat itu sebenarnya jajaran genjang juga, tapi jajaran genjang yang khusus, ya.
Jadi kalau hierarkinya disederhanakan itu mungkin paling dalam adalah persegi, di luarnya adalah belah ketupat, di luarnya lagi adalah jajar genjang, di luarnya lagi adalah trapesium, begitu ya. Mau tanya, Prof? Ya. Ini kan jadinya termasuk kehimpunan ya, Prof? Himpunan segi 4. Nah, yang menjadi irisan ini sebenarnya siapa, Prof? Irisan Persegi. mana? Jadi irisan dari semua apa sih bangun yang segi 4 itu? Ya, yang irisannya ya yang paling dalam itu ya. Jadi perseginya. Ya, jadi ketika kita ngomong persegi, persegi itu sebenarnya persegi panjang. Persegi itu sebenarnya belah ketupat. Persegi itu sebenarnya jajar genjang. Persegi itu sebenarnya trapesium gitu loh caranya ya. Ini satu aliran, mungkin nanti ada aliran lain ya. Jadi kita ketika mau mengelompokkan itu misal kita buat irisan gitu. Tergantung dari mananya dulu ya Prof mau mengelompokkannya. Jadi kalau misalkan kita mau mengelompokkan dari sudut berarti kan belah ketupat sama jajar genjang tuh masih satu jenis kan Prof ya jadi jatuhnya. Ya. Kasih Prof. Gitu ya. Jadi ini mirip dengan ini nih strukturnya. Aduh ini harus dibuka dulu ya. Bentar. Aduh, ini terlalu apa ya? Nggak tahu nih. Sangat susah nih ya. Ini saya ambil dari daerah ya. Desa Negeri Kaler atau Kelurahan Negeri Kaler ada di Kecamatan Purwakarta. Mohon maaf, ada yang dari Purwakarta nggak ya? Saya belum hafal betul di Purwakarta soalnya. Halo? Ada nggak yang asal Purwakarta ini? Nggak ada, Prof. Tapi domisili sekarang di Purwakarta. Siapa? Ya, Prof. Baru ini pindah. Siapa yang Purwakarta? Aulia, Prof. Oh iya benar, Aulia Alfatin ya. Ini desa atau Kelurahan Negeri Kaler ada di Kecamatan Purwakarta. Jadi satu bagian dari dua ini. Lingkaran yang paling dalam disebut satu, lingkaran yang kedua 1-2 gitu ya. Lingkaran yang ketiga 1-2-3. Nah, kita bisa katakan gini. Negeri Kaler ada di Purwakarta, Kecamatan Purwakarta ada di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ada di Jawa Barat ada di Indonesia, Indonesia ada di Asia ya, Asia ada di planet Bumi begitu. Jadi kita bisa mengatakan seperti ini. Jadi ini Negeri Kaler itu ada di planet Bumi begitu ya, seperti itu. Ini logikanya. Nah, ini akan serupa dengan yang ini. Yang ini logika yang tadi kita bahas ini ya. Ini satu sisi ya, tapi sisi lain ada yang kayak gini nih. Nah, si trapesium itu di luar karena definisinya berbeda ya. Kalau trapesiumnya di luar itu artinya tidak dikatakan minimal. Yang ini dikatakan tepat
tepat sepasang. Jadi trapesium adalah segi empat yang tepat sepasang sisinya sejajar gitu. Kalau tepat artinya trapesium ini tidak mengurung itu gitu ya. Tapi ini definisinya seperti yang tadi yang kiri itu ya, bahwa jajar genjang adalah segi empat yang sepasang yang memiliki dua pasang sisi sejajar sepasang gitu. Dan konsekuensinya menjadi seperti ini. Ini layangan terpisah dengan trapesium dan trapesium tidak mengurung yang empat ini begitu. Berarti yang kiri yang merah dengan mudah kita mengatakan bahwa persegi panjang adalah jajaran genjang yang sudutnya siku-siku gitu. Mudah ya. Persegi panjang adalah jajaran genjang yang sudutnya siku-siku. Kemudian persegi adalah persegi panjang yang sisinya sama panjang. Gitu ya. Kalau ke arah belah ketupat adalah persegi panjang yang sisi-sisinya sama panjang. Belah ketupat itu belah ketupat ya. Persegi adalah belah ketupat yang sudutnya siku-siku gitu kan. Begitu ya. Nah, ini jadi dengan mudah kita membuat definisi seperti tadi. Karena dulu pemahaman bahwa persegi itu bukan persegi panjang itu keliru ya. Keliru. Persegi itu ya persegi panjang juga gitu ya. Nah, ini logika-logika yang mungkin harus ditata kembali supaya tidak keliru kita mendefinisikan. Wisnu udah masuk lagi? Ada, Prof. Oke. Ya, ini struktur ya, kita lanjut aja. Kita lanjut, saya hapus lagi. Itu hubungan antar bangun di dalam kita memahami konsep persegi segi empat ya. Segi empat. Tentang mana yang akan Anda anut, ini jadi definisi yang tadi itu bahwa trapesium minimal sepasang sisinya sejajar. Di sisi lain, definisi lain trapesium adalah segi empat yang hanya memiliki sepasang sisi sejajar gitu. Hanya itu aja yang bedakan sebenarnya. Kalau di Indonesia sebenarnya menganut yang ini. Sekarang yang ini ya di Indonesia, yaitu yang trapesium itu sepasang sisi sejajar. Tolong diizinkan saya pakai ini apa namanya ini? Apa namanya ya Allah ya Rabbi, tab ya, pakai tab. Pakai tab sebentar, karena saya harus masuk ini. Sembilan tujuh delapan empat dua 852. Delapan 4923.
Baik, kita lanjutkan. Atau ada pertanyaan di sini? Masih bingung? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Berarti kalau ada pernyataan bagian dari itu, persegi bagian dari persegi panjang, kemudian bagian dari belah ketupat gitu atau terbalik? Dua-duanya benar. Persegi itu bagian dari persegi panjang, persegi juga bagian dari belah ketupat. Tinggal sudut pandangnya, Anda akan mengatakan seperti apa begitu ya. Tapi kalau persegi panjang bagian dari persegi itu bukan ya? Bukan, salah itu ya. Makasih, Ya, Pak. yang benar persegi panjang bagian dari Benar. Bisa dari jajar genjang. genjang. Iya. Dari jajar genjang ya. Kalau persegi jajaran genjang bagian dari trapesium tergantung aliran mana gitu ya. Aliran NU atau aliran Muhammadiyah. Ya, maksudnya aliran ini kan ya gitu ya. Minimal ini aliran minimal yang ini ya. Minimal sepasang. Minimal sepasang. Minimal sepasang, sisinya sejajar gitu ya. Nah, ini sejajar. Ini aliran pertama ya. Kalau aliran yang kedua hanya sepasang. Ya, tinggal sebenarnya kenapa di dunia ini seringkali terjadi pertentangan itu gara-gara definisinya berbeda ya. Kalau sudah tahu wawasannya sebenarnya nggak ada pertengkaran itu gitu. Jadi kelihatannya semua orang harus belajar filsafatnya ya. Kalau filsafatnya tahu nggak ada pertentangan itu sebenarnya ya. Karena memahami, semuanya memahami begitu. Oh ini belum ini ya. Ini tidak share di situ ya? Belum terlihat, Prof. Tidak share kok nggak kelihatan. Aneh juga gitu. Udah. Kok nggak nyampe ya? Oh, sebentar lagi. Harus masuk break ini. Pantas nggak kelihatan. Harus masuk apa namanya? Breakout ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi yang tadi ini minimal ya. Sepasang. Minimal sepasang sisinya sejajar. Kalau yang ini tepat.
hanya sepasang. Tentang aliran mana yang akan Anda pakai, silakan aja lah ini tetapkan ya. Maksud saya mungkin di kurikulum kita di Jakarta itu pakai yang bawah, pakai yang ini nih, tepat sepasang ya. Sedangkan yang atas hanya cara berpikir ya, cara berpikir begitu. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, dari luas segi 4, kalau persegi itu yang ini kan, udah tahu lah Anda ya. Persegi panjang yang ini, belah ketupat, jajaran genjang, trapesium, ya inilah yang layang. Nah, itu adalah luasnya ya. Luasnya. Tetapi bagaimanakah mencari mengambil sebuah keputusan bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar? Bagaimana mengetahuinya? Ada yang bisa bantu? Ini apa namanya? Lihat kongruensinya, Prof. Maksudnya kongruensi gimana? Kesebangunan antara sisi-sisi yang berhadapan, Prof. Ya, ini kan sekarang sudah konsep luas gitu ya. Nah, konsep luas itu kenapa? Kalau persegi itu S kali S bisa dipahami ya. Karena didefinisikan lah kalau ini S, yang ini S, maka yang disebut luas itu adalah luas daerah ya. Luas daerah persegi panjang itu adalah S kali S gitu. S kali S atau S kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kenapa persegi panjang itu adalah panjang kali lebar? Gimana mengetahuinya? Kalau bisa ketika Anda mengajarkan persegi panjang adalah panjang kali lebar, itu harus melalui ini. Melalui ini ya. Melalui pengamatan ya, jangan langsung gitu. Ini berapa ini? Panjangnya 6. Lebarnya 4. Nah, ini harus ada proses yang Anda sajikan pada anak dengan menghitung gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi persegi panjang yang panjangnya 6, lebarnya 4 itu adalah 24. Tak lain ini adalah dikalikan gitu ya, sehingga ini tak lain luasnya adalah panjang kali lebar begitu ya. Jadi panjang kali lebar itu bagi anak itu melalui pengamatan terlebih dahulu. Jangan langsung disimpulkan bahwa panjang kali lebar itu adalah luas, jangan. Tetapi yang dimaksud konsep luas itu apa? Itu harus tahu dulu anak. Luas adalah mengelilingi galeng pada sawah. Bukan itu. Luas itu adalah mencangkul sawahnya, gitu kan? Itu konsep luas. Luas adalah menghapus papan tulisnya.
yang terhapus itu adalah konsep luas, ya. Kalau seseorang melingkarkan penghapusnya di bingkainya, itu bukan konsep luas, namun dia adalah keliling, ya. Keliling. Nah, sehingga yang tadi persegi panjang adalah panjang kali lebar itu diperoleh melalui observasi anak gitu ya, seperti ini. Baik, ada pertanyaan silakan. Silakan, ada pertanyaan. Prof mau tanya. Ya. Prof. Tadi kata Prof tadi ketika kita menghapus papan tulis itu kita menyinggung konsep luas. Tapi ketika bingkainya yang kita hapus berarti keliling. Bukan bingkainya kita hapus, Ya, menelusuri bingkai. Ya, menelusuri bingkainya. Tadi kan kita tahu bahwa persegi itu nggak punya luas, yang punya luas itu interiornya atau daerahnya. Kalau keliling gimana, Prof? Nah, kalau keliling itu adalah ukuran panjang. Jadi yang punya keliling itu bangun segi 4 atau segi 4? Yang punya keliling ya bangun segi 4-nya. Dengan kata lain bahwa segi 4 itu yang dinamakan keliling itu adalah jumlah dari panjang tadi ya, panjang segi 4-nya begitu. Karena konsep luas dari segi 4 itu adalah konsep luas daerah maksudnya gitu ya. Jadi luas itu adalah kapasitas banyaknya satuan luas yang bisa menutupi daerah tertentu tadi begitu ya. Jadi kelilingnya ya keliling dari bangun tersebut begitu. Bangun geometri yang bersangkutan gitu. Ya. Jadi menelusuri bingkai dari, kalau menelusuri bingkai itu artinya kan bingkai daerah gitu ya. Tapi kalau keliling persegi panjang ya maksudnya panjang dari tepinya itu gitu, panjang dari daerah tepi gitu ya. Jadi nggak usah dibingungkan oleh kata daerah, karena daerah itu adalah interior gitu. Kalau ngitung keliling dari sebuah bangun geometri datar itu kan nggak perlu ngomong interior eksterior sebenarnya ya, tapi panjang dari persegi panjang tersebut begitu ya. Karena dia hanya memiliki panjang, tebal itu nggak punya dia. Panjang oke ya, jadi hanya satu dimensi saja di situ sebenarnya. Kalau luas itu dua dimensi jadinya. Itu ada ukuran panjang dan ukuran lebarnya. Ya, makasih. Lanjut.
Prof, izin bertanya, Prof. Ya. Kalau misalkan tadi ya di pola pengundian itu, kalau kelilingnya itu kita bahasakan adalah bagian luar dari garis, gimana, Prof? Keliling itu bagian luar dari garis. Jadi misalkan ketika anak-anak menghitung keliling persegi ya, mereka harus mengelilingi ubin itu, Prof, bagian luarnya. Ya. Atau pada garisnya gitu, Prof. Terus pertanyaannya gimana? Ya, apakah diperbolehkan nggak gitu, Prof, bahasanya seperti itu ke anak-anak? Keliling, ulangi. Keliling adalah menghitung bagian garis terluar atau pada garisnya gitu. Panjang ya. Keliling itu panjang ya. Nah, ini menelusuri ini sebenarnya. Nah, gitu ya. Jadi tukang nyangkul kalau ngelilingi sawah itu lewat galeng, nah itulah keliling gitu ya. Ya, berarti bahasanya di garisnya ya, Prof ya? Ya, di garisnya. Gitu. Iya, siap, Prof. Nah, ya kalau mau berapa langkahnya di lengkahan. Tapi yang maksudnya ngelengkahan itu ubinnya gitu, Prof, maksudnya. Saya bukan loncat dari sawah kakinya di sini kemudian loncat ke sawah tetangga ke sana itu diloncati, bukan. Ya, tapi menghitung mulai dari sini ya. Mulai dari sini mungkin selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah dan seterusnya gitu. Keliling sini. Nah, itu disebut keliling ya. Ya. Keliling. Jadi untuk menerangkan konsep luas, Anda bisa dengan pekerjaan cat, pekerjaan nyangkul sawah, pekerjaan menghapus papan tulis, gitu ya. Adalah konsep-konsep menghitung luas begitu. Oke, ada yang lain, silakan. Satu lagi, Prof, nih, Prof. Ya. Kebetulan ya, mungkin saya diajar sama ini di UPI Serang sama Pak Supriyadi, Prof. Katanya beliau katakan gini, Prof, kalau kita mengajari anak tentang bangun datar, anak-anak tuh mengetahui bahwa bangun datar itu ini tidak ada gitu dalam kehidupan sehari-hari, dan itu tidak bisa dicontohkan gitu, Prof. Misalkan seperti yang Prof tadi, kalau persegi panjang itu adalah atau suruh menghitung pas dari whiteboard gitu, Prof. Kata tidak bisa, apa itu gimana, Prof? Bidang, titik, garis itu adalah konsep abstrak ya. Tapi representasi bidang datar bisa ditunjukkan oleh meja, oleh papan tulis, oleh atap rumah, itu loh. Karena dia secara matematis nanti itu adalah perwakilan dari titik-titik gitu. Kalau bidang itu perwakilan dari titik-titik yang memenuhi karakter tertentu begitu. Betul bahwa dia konsep abstrak, ya, karena bilangan itu adalah bilangan real gitu ya, konsepnya abstrak, dan bidang itu diwakili oleh kumpulan titik-titik yang tadi abstrak tapi memenuhi sifat-sifat tertentu begitu. Begitu, Pak. Pak. Sekian, Prof. Fian ya. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya lukiskan, kalau saya gambarkan itu seperti ini. Misalkan, nah ini dalam ruang ya, dalam ruang.
Nah, nanti ada bidang tertentu yang memenuhi. Ya, silakan. Sifat-sifat misalkan gini. Nah, maka ini adalah bidang. Nah, yang bisa disandarkan kayak gini tentu karton ya. Karton kalau diiris disandarkan di pojok dari sebuah ruangan, nanti ininya merupakan bidang. Nah, ini bidang ya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari bidang itu diwakili lah, direpresentasi oleh meja, oleh lantai begitu ya. Dalam kenyataan memang nggak ada gitu ya, itu konsep. Begitu Pak. Yang ini sebenarnya saya ingin mengatakan apakah sebuah persegi bisa dihitung menggunakan rumus trapesium? Bisa enggak? Kalau menurut rumus trapesium itu kan ini rumusnya Pak. Nah, kita terapkan ini untuk yang ini. Ini adalah trapesium ya, misalkan ya. Kita setuju bahwa ini adalah trapesium. Coba cari luasnya. Luas sama dengan 1/2 kali apa nih? A ditambah B. A ditambah B berarti A-nya apa di sini? A ditambah B dalam trapesium A ditambah B itu atas bawah. A ditambah B. Kalau di bawah berarti apa ini? Sisi. Sisi ditambah sisi. Ditambah sisi. Kali sisi. Kali tinggi. Tinggi itu yang ini juga sisi gitu. Dengan 1/2 kali ini 2S. 2S kali tengah kali 2S apa? Tengah kali 2S sama dengan S. S kali S. Apa itu S kali S? Jadi sama juga ini. Kayak di sini juga S kuadrat ya. Pakai trapesium ini juga S kuadrat. Makanya rumus trapesium juga berlaku untuk persegi kita. Oke? Silakan kalau masih ada pertanyaannya. Harus ngambil nanti nggak bisa ngomong. Baik. Kita lanjutkan saja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Belum muncul ya?
mana ya? Sudah banyak ngadat ini kabel apa? Dimakan ikan hiu katanya. Antara Singapura dan Rio ya, kabel apa namanya? Jasuka. Ya, kabel internet Jawa Sumatera Kalimantan. ya itu digerogoti sama ini ya, sama ikan hiu. Mungkin ikan hiunya udah pengen makan kabel mungkin. Itu perlu waktu 3 bulan katanya ya. Untuk pemulihan itu perlu waktu 3 bulan itu. Jadi sekarang banyak sekali orang-orang nawarin untuk meningkatkan kekuatan IndiHome gitu. Bukan IndiHome saja, ada yang lain juga begitu ya. Oke, ini agak sedikit sulit ya di geometri ini, karena saya harus memperbaiki konsep, jadi agak lama ya. Apalagi nanti kalau sudah ke segi bangun ruang begitu ya, bangun ruang untuk persegi saja, ini kan perlu waktu cukup lama begitu ya untuk memahamkan konsep gitu ya. Seperti tadi ya, masalah luas, masalah hubungan antar sementara ini kan Anda kalau ngomong persegi ya persegi panjang ya persegi panjang. Persegi panjang bukan persegi bukan persegi panjang gitu kan. Itu adalah pemikiran eksklusif yang seperti itu ya. Tapi kalau kita katakan bahwa persegi adalah persegi panjang adalah jajar genjang, itu lebih sederhana ya Anda berpikir gitu. Sama seperti kota Bandung adalah Jawa Barat dan Jawa Barat adalah Indonesia begitu ya. Dengan logika seperti ini memudahkan Anda untuk berpikir ya. Kayak Nabi adalah Rasul. Tapi Rasul bukan Nabi. Artinya apa? Artinya sifat-sifat Rasul lebih banyak ketimbang sifat Nabi. Kenapa? Karena Nabi menerima wahyu. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut pada umatnya. Rasul menerima wahyu. Kalau Rasul wajib menyampaikan pada umatnya. Begitu ya. Jadi makanya Nabi banyak sekali. Kalau Rasul mungkin hanya sekian begitu ya. Nah, Rasul yang wajib kita ketahui itu kan ada berapa? 25 begitu. Begitu ya. Jadi mungkin dengan sifat-sifat seperti itu memudahkan kita berlogika begitu. Pertanyaan atau komentar silakan. Cung yang mau kuliah lagi? Ini masa-masanya ngantuk ini.
Makanya tadi orang pengen keluar terus ya, pengen ke air lagi, gitu. Nah, paling tidak ada yang minta izin keluar, ada Rifjan, ada Wisnu, ada Indra, gitu ya. Izin Pak keluar gitu ke toilet gitu ya. Asal jangan Pak izin keluar mau tidur gitu, jangan ya. Oke. Baik, komentar silakan. 3 menit sajalah. 3 menit seorang, setengah menit saja seorang. Saya panggil dari paling bawah ini ya. Pak Wisnu, silakan Pak Wisnu. Oke, komentar terkait pertemuan hari ini ya, Prof. Ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Untuk saya pribadi, pertemuan ini menambah atau apa ya? Menambah pengetahuan yang sudah ada gitu. Jadi memperdalam lah ibaratnya seperti itu, Prof. Dan ada beberapa pengetahuan yang baru juga seperti tadi yang bagian-bagian dari bangun datar gitu. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Oke. Baik, makasih Pak Wisnu. Lanjut Mbak Siti Nadia. Prof, sebelumnya terdengar suara saya? Ya. Soalnya lagi berisik di sini. Apa-apa, biar kedengaran. Kalau dari Nadia, alhamdulillah pertemuan hari ini tuh semakin memantapkan ya Prof, karena sebelumnya sudah pernah mempelajari, tapi ternyata masih ada miskonsepsi khususnya di yang Nadia pahami gitu. Tapi untuk hari ini alhamdulillah sudah terluruskan. Nah, tapi ada yang mau ditanyakan Prof untuk yang tadi kan ada 2 aliran. Nah, itu kalau dalam matematika itu namanya aliran apa sama apa gitu Prof. Takutnya nanti ada yang nanya aliran mana nggak bisa jawab, cuma jawab aliran 1 sama 2 gitu. Ya, secara nama tidak ada, tapi ada aliran berpikir bebas ya. Aliran berpikir bebas itu maksudnya ketika menggunakan aliran yang terstruktur tadi itu memungkinkan kita membuat simpulan-simpulan yang lebih elegan ya, lebih bagus begitu ya, karena memang suatu saat sebuah trapesium itu bisa membentuk persegi panjang gitu ya. Suatu trapesium bisa membentuk persegi panjang. Contoh yang sederhana begini ya, saya akan izinkan untuk share. Misalkan gini, ini matematik agak lebih tinggi ya, ada di misalkan di daerah kalkulus gitu ya, kayak gini, ada kayak gini nih ya. Nah ini kan biasanya orang mempartisi kayak gini nih. Nih, mohon maaf agak tinggi matematiknya sedikit gitu ya. Ketika orang mencari luas menggunakan kayak gini gitu ya. Nanti ada Fx, ada delta X gitu ya. Dari bangun ini kan berbentuk trapesium nih. Kenapa trapesium? Iya, sisi ini dengan ini sejajar. Ini miring kayak gini trapesium. Ini trap. Nah ini jadi persegi panjang tuh. Ya. Persegi panjang kenapa? Karena ini dengan ini sejajar, yang bawah pinggir dengan pinggir sejajar. Jadi sebenarnya ini persegi panjang. Tapi masih dibolehkan dipandang sebagai trapesium gitu ya. Nah ini juga seperti itu.
Ini sudah mulai miring kayak gini, trapesium, nanti ada persegi panjang lagi, trapesium, segitiga bahkan ini. Begitu ya. Jadi masalah kebergunaan gitu. Jadi aliran yang saya sebut sebagai aliran yang pertama tadi itu memiliki kebermaknaan untuk bidang lain ya, walaupun yang ini adalah matematik lebih tinggi begitu. Nggak ada salahnya juga kalau sejak SD pikirkan untuk nanti bagaimana supaya tidak terjadi pertentangan di tengah jalan gitu. Sehingga banyak sekali yang radikalis begitu kalau berbeda begitu ya. Baik, terima kasih Prof. Ya, makasih Mbak Siti. Masih ada 2 lagi? Saya tunjuk aja ya. Mbak Nur Haifa. Ya, Prof. Terima kasih sebelumnya untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah bertambah lagi pengetahuan tentang geometri, mengetahui adanya aliran-aliran tentang segi 4, dan semakin banyak lagi pengetahuan yang didapatkan. Terima kasih, Prof. Oke. Jadi jangan dibingungkan oleh perbedaan itu ya. Saya memang bukan isme tertentu ini, bukan, tapi ada yang memaknai segitiga seperti trapesium seperti yang pertama dan ada yang kedua. Terakhir, Saudara Mas Nur, silakan. Prof, terima kasih sebelumnya, karena jujur selama kuliah dengan Prof itu banyak menemukan hal-hal baru gitu. Jadi kita belajar lebih mendasar, lebih ke logika. Jadi kita bisa memikirkan nggak abstrak gitu tuh, matematikanya nggak terlalu abstrak. Dan hari ini yang Mas Nur tahu bahwa tadi bangun datar itu segi 4 itu tidak mempunyai luas, tetapi mempunyai interior. Itu mungkin suatu hal yang baru buat Mas Nur hari ini. Dan yang tadi juga ternyata persegi itu bisa dicari juga dengan rumus luas jajar genjang. Itu mungkin yang Mas Nur baru ketahui untuk hari ini. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih ya. Artinya karena banyak yang baru, jadi Anda banyak membaca ya. Nanti kalau tidak membaca secara cermat, mungkin nanti Anda akan keliru ya memberikan pemahaman. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan segitu saja ya. Mudah-mudahan semua sehat, dan saya ingin Anda membaca untuk minggu depan ini Anda membaca konsep luas dan volume untuk bangun ruang ya. Luas dan volume untuk bangun ruang. Supaya tidak keliru ya, Anda memahami semuanya begitu. Memahami geometri. Atur nuhun, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Terus ya, Prof. Ayo. Waalaikumsalam. Badan elektron.